Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah kembali bersama kami di Philip Morning Market Call edisi 23 Juli 2021. Dan sebelumnya mungkin apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas ya bagi Bapak dan Ibu sekalian? Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, kita mulai saja ya untuk acara kita pagi hari, call edisi pagi hari ini, di mana kita biasa mulai dengan update indeks global ya, regional, Asia dan juga Eropa, serta juga penutupan dari Wall Street. Dimana kalau kita lihat di sini mayoritas indeks Asia mengalami penguatan yang disebabkan karena beberapa katalis yang mungkin cukup positif ya untuk mendorong pasar emerging market maupun pasar di Asia, di kawasan Asia terutama. Kemudian dari indeks Wall Street mengalami penguatan ya, hampir atau seluruh indeks utama Wall Street mengalami penguatan pada perdagangan malam kemarin, dipimpin oleh Nasdaq yang menguat 0,36%. Sorry. Ya, indeks Wall Street ya mengalami penguatan setelah rilis data lapangan pekerjaan atau jumlah tenaga kerja atau masyarakat yang mengklaim tunjangan pengangguran mengalami peningkatan untuk pertama kalinya di tahun ini yang meningkat 51.000 menjadi 419.000 untuk minggu yang berakhir tanggal 17 Juli. Kemudian juga ada beberapa data yaitu existing home sales tumbuh 1,4% atau secara year on year masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Namun dari sisi lapangan pekerjaan menunjukkan adanya penambahan pengangguran ya untuk minggu kemarin. Selanjutnya untuk update komoditas dunia, di mana mayoritas komoditas dunia mengalami penguatan, terkecuali emas dan juga batu bara yang masing-masing mengalami pelemahan 0,03% dan 2,65%. Sedangkan untuk penguatan komoditas dunia dipimpin oleh harga minyak acuan benua Amerika yang menguat 2,29%. Selanjutnya untuk perdagangan hari ini kami melihat adanya peluang terkoreksi terlebih dahulu ya untuk indeks harga saham gabungan disebabkan karena peningkatan ya atau kenaikan harga yang sudah mencapai titik resisten atau level tertingginya membuat indeks berpeluang untuk mencoba terkoreksi terlebih dahulu ya, walaupun kami rasa koreksi yang akan terjadi di IHSG masih akan wajar karena kita lihat di sini ada beberapa data terutama dari perkembangan COVID-19 ya di kawasan Asia dan juga Indonesia yang sempat mengalami penurunan dalam jumlah kasus baru, itu menandakan adanya grafik yang sudah mulai melandai ya, yang kita ketahui sebelumnya Indonesia mengalami peningkatan dari kasus baru COVID varian Delta ya, dan juga mungkin varian-varian baru lainnya yang melanda Indonesia. Dan mungkin untuk katalis dari eksternal, diantaranya memang masih dari rilis data ekonomi US ya, yang bisa dikatakan mix. Kenapa? Karena di sini data tenaga kerja atau mungkin data pengangguran meningkat di minggu kemarin, namun existing home sales atau penjualan rumah itu meningkat
baik month on month ataupun year on year. Jadi mungkin peningkatan pengangguran ini membuat ya para pelaku pasar atau investor melihat semakin berkurang ya potensi the Fed untuk merubah kebijakan moneternya di tahun ini setidaknya, dan mungkin akan lebih berfokus kepada menjaga stabilitas suku bunga dan juga kebijakan moneternya. Dan itu juga yang mendorong pasar emerging market maupun pasar saham di luar Amerika Serikat. Selain itu juga di sini ada informasi dari ECB atau Bank Sentral Eropa yang juga memutuskan untuk tetap akomodatif untuk tahun ini ya terhadap tingkat suku bunganya sampai ECB ini melihat adanya tingkat inflasi yang mencapai 2% dari 2% ya atau target yang ditetapkan oleh ECB. Kemudian juga Bank Sentral Eropa ini merencanakan akan tetap menggelontorkan dana senilai 2,18 triliun US dollar untuk program pandemi ya, untuk pembelian surat utang dan juga untuk mendukung perekonomian dengan pandemi ini di kawasan Eropa sampai 2022. Untuk foreign flow di perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan mencatatkan penguatan dan asing terlihat masuk ya kembali ke pasar saham kita senilai 691,81 miliar rupiah. Total flow secara year to date tercatat 6,42 triliun rupiah. Selain itu dari data korporasi ya, di mana UNVR melaporkan adanya penjualan domestik yang turun ya ke level 7,3% atau penurunan pertumbuhan yang negatif sebesar 7,3% di first half 2020. Kemudian juga ada BCAP atau MNC Capital Indonesia yang mengumumkan akan melakukan penawaran umum ya senilai 4,26 miliar lembar saham atau maksimal 10% dari jumlah saham yang akan yang bisa diterbitkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada APLN atau Agung Podomoro Land yang mencatatkan marketing sales sampai Juni 2021 meningkat 90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk rekomendasi kita pagi hari ini atau mungkin di perdagangan hari ini, ada HMSP pertama. Trading idea dari HMSP kami lihat di sini pertama dari stokastik ya, yang sudah bergerak crossing di area jenuh jual. Dan ini secara historikal, HMSP dengan titik terendahnya saat ini, dengan indikator stokastik yang sama juga yang terjadi di belakangan ini, terbukti bisa membuat ya atau menandakan adanya kenaikan harga ya untuk saham HMSP. Dan ini kami rasa mungkin bisa menjadi salah satu indikasi ya awal untuk melihat apakah HMSP ini akan kembali menguat atau tidak. Dan kecenderungannya kami lihat dengan indikator dan juga volume serta bentuk grafik ya yang mendekati level support ini, kami rasa cukup mengkonfirmasi adanya pembalikan arah ya dari yang sebelumnya mengalami penurunan. Untuk trading idea di HMSP, kami lihat di sini bisa dilakukan trade buy di 1140 atau mungkin bisa buy on weakness di perdagangan hari ini. Dengan target price pertama di 1175 dan target price kedua di 1190. Untuk stop loss kita tetapkan di 11 atau 1110. Selanjutnya ada MTech atau Elang Mahkota Teknologi
di mana kami melihat di sini MTEK sempat mendekati level dynamic support di EMA 90 hari. Selanjutnya harga cenderung berbalik arah, menguat, ditambah lagi stokastik dan juga volume yang menunjukkan adanya bullish reversal yang cukup kuat di MTEK. Dan secara jangka panjang, MTEK ini masih dalam fase bullish ya, continuation dan cukup kuat. Dan saya belum melihat adanya satu grafik atau pattern atau pola dari MTEK ini untuk mengalami tren yang sebaliknya atau tren bearish. Jadi di sini kami bisa asumsikan MTEK masih akan bergerak dalam fase bullish-nya dan saat ini bisa dimanfaatkan untuk trading buy untuk MTEK ya di 2570. Kemudian untuk target price di 2720 dan target price kedua di 2830. Untuk stop loss-nya kami sarankan di 2480. Selanjutnya juga ada SEN, di mana di kurang lebih ya 2 bulan belakangan SEN ini mengalami tren yang menunjukkan adanya bullish ya, tren bullish yang akan terjadi di SEN, di mana di sini tren lainnya memang terlihat terus meningkat ya, dan ini satu pertanda yang cukup baik. Ditambah lagi dari walaupun stokastiknya masih dalam fase neutral ya, namun di sini ada peningkatan volume perdagangan di perdagangan kemarin. Ini bisa kita manfaatkan untuk trading buy mungkin dalam jangka waktu yang cukup pendek ataupun sedikit lebih panjang. Di sini untuk trade buy kita disarankan di 278 atau mungkin bisa dilihat untuk strategi buy on weakness ya. Selanjutnya target price pertama di 292 dan target price kedua di 304. Untuk stop loss kami lihat atau kami sarankan di 266. Mungkin itu saja dari kami untuk Philip Morning Market Call. Kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita akan kembali lagi mungkin 1 atau 2 menit.
Oke, baik, kita akan mulai saja untuk sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan kami akan bahas satu persatu. Untuk pertanyaan pertama ya, ada yang menanyakan tentang analisa teknikal KPIG. Oke. Oke, untuk KPIG secara teknikal ya, memang pertama saya melihat di sini ada satu titik support yang bisa dijadikan acuan ataupun yang bisa dikatakan support yang cukup kuat ya, menahan dari penurunan atau pelemahan KPIG, dan ini cukup ya, range-nya ya memang bergerak di area sekitaran 101 atau mungkin sampai 100. Dan dari stokastik kalau kami lihat memang sudah bergerak crossing ya, golden cross di area oversold, dan memang indikasinya mengalami penguatan ya. Namun di sini kami melihat adanya kemungkinan dan peluang KPIG ini tidak akan bisa bergerak melebihi ya, atau bergerak di atas exponential moving average 24 atau bahkan 90 hari. Secara historikal memang masih tertahan di area tersebut, dan ketika harga menyentuh atau menembus level tersebut, ada kecenderungan setelah itu harga akan kembali melemah. Ditambah lagi formasi candle yang kurang baik ya, yang terjadi di perdagangan Kamis kemarin. Ini kita lihat belum bisa dijadikan acuan ataupun signal untuk masuk ke saham KPIG, namun kita coba lihat ya, apakah ada koreksi, dan mungkin di sini ada potensi koreksi terlebih dahulu, dan bisa kita coba cermati ya, kalaupun Bapak tertarik untuk masuk ke dalam KPIG, mungkin di sekitaran 104 bisa dicermati lagi, dan mungkin level 101 atau mungkin sampai 100 juga layak untuk masuk juga ya, ataupun ditunggu, karena level tersebut menjadi satu titik support yang kuat juga yang belum bisa ditembus oleh KPIG ke depan. Kurang lebih seperti itu untuk analisa teknikal KPIG. Selanjutnya BBNI sudah buy 4922. Target price di berapa? Ya, memang BBNI ini ada berita korporasi ya, atau aksi korporasi di mana BBNI berencana untuk melakukan buyback sahamnya, dan ini menjadi satu katalis yang sangat positif ya, apalagi periode buyback-nya diumumkan dan masih cukup jauh juga ya bagi BBNI untuk melakukan buyback. Dan kalau misalkan kita lihat di sini memang BBNI terus menguat. Kalau saya gunakan rasio Fibonacci, mungkin mendekati exponential moving average 90 hari atau di sekitaran level 5.300 mungkin bisa dijadikan referensi ya, karena di sini BBNI ini ada satu historical pergerakan yang mencapai exponential moving average 90 hari, namun masih tertahan ya di bawah level tersebut. Jadi mungkin kami bisa sarankan untuk coba tunggu di harga 5.300 ya untuk target price, atau mungkin bisa taking profit bagi Ibu yang memiliki saham BBNI. Selanjutnya untuk pertanyaan AMRT ya. Untuk AMRT, baik dari pola candle, ini mengkonfirmasi adanya pembalikan arah karena candle membentuk pola hammer, ditambah atau didukung juga dengan stokastik yang bergerak crossing di area jenuh jual. Ini menandakan adanya peluang kenaikan ya, atau potensial upside. Mungkin kalau saya gunakan rasio Fibonacci, sebentar, ya. Kalau boleh saya gunakan rasio Fibonacci, mungkin untuk target price pertama, saya lihat di sini ada di 12 atau mungkin 1.300.
dan target price kedua ada di sekitaran 1.325, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin bisa dilakukan stop loss ya di area-area open atau harga pembukaan di sekitaran 1.230. Kalaupun harga kembali bergerak di bawah atau ditutup di bawah exponential moving average 24, saya rasa AMRT akan kembali melanjutkan pelemahannya ya, karena mungkin itu mengkonfirmasi adanya harga atau pergerakan harga yang belum bisa bergerak di atas dynamic support exponential moving average 24 hari. Dan itu bisa punya memberikan potensi downside ke depannya untuk AMRT kalaupun nanti ada pelemahan di hari ini dan mencapai level 1.30 atau dicermati untuk stop loss-nya. Selanjutnya pertanyaan untuk Telkom dan juga BBKP. Untuk Telkom sebenarnya pergerakan terakhir ya di hari Kamis kemarin itu sudah mencapai dynamic resistance di EMA 90 hari, ditambah juga stokastik sudah bergerak di area overbought atau jenuh beli, serta volume perdagangan juga cukup turun ya, cukup drastis. Ini kami rasa ada sedikit peluang ya untuk terkoreksi terlebih dahulu bagi saham Telkom ke depannya. Dan ini bisa digunakan ya untuk merealisasikan dulu keuntungan bagi Bapak dan Ibu kalaupun sudah punya saham Telkom di harga bawah. Dan kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham Telkom, saya rasa untuk saat ini belum layak ya untuk kembali masuk ke saham Telkom karena untuk saat ini saya lihat ada potensi koreksi ya terlebih dahulu di saham Telkom. Nanti mungkin bisa kita lihat ketika Telkom sudah bergerak mendekati level-level 330 dan kalaupun ada membalikan arah di level-level ini bisa kita manfaatkan untuk coba cicil beli kembali untuk saham Telkom. Oke, selanjutnya BBKP. Untuk BBKP, saya melihat di sini stokastik sudah bergerak ya mendekati area jenuh belinya. Ditambah secara ini ya pergerakan ya riwayat pergerakan BBKP ini atau karakteristik grafiknya, candlestick-nya itu masih tertahan di sekitaran area exponential moving average 24. Jadi ketika harga sudah bergerak menembus level resisten tersebut, ada pergerakan yang menandakan ada pelemahan ya. Ketika harga menembus level EMA 24, kemudian di perdagangan selanjutnya dilanjutkan dengan pelemahan. Jadi ini bisa kita antisipasi di mana di perdagangan Kamis kemarin BBKP sudah menembus level resistennya ya, dynamic resisten tersebut, dan mungkin hari ini bisa berpeluang untuk terkoreksi ya. Jadi ini bisa kita tinggalkan terlebih dahulu BBKP, dan mungkin kalaupun Bapak dan Ibu tertarik untuk masuk ke BBKP, kami sarankan mungkin bisa dicermati level support di 396, karena kami lihat di sini level supportnya cukup kuat untuk menahan laju pelemahan BBKP, dan level tersebut cukup layak ya untuk ditunggu, apakah nanti ada pembalikan arah di mendekati level tersebut atau tidak. Kalaupun nanti ada candle bullish yang mengkonfirmasi ada pembalikan arah, kita bisa kembali masuk ke saham BBKP. Kemudian ada pertanyaan bagaimana hari ini untuk saham Pakuwon. Pakuwon hari ini dan kebetulan di pembukaan ya,
ini ada satu candle bearish yang terjadi di perdagangan hari ini. Memang kalau kita lihat memang Pakuan ini kan secara historical ya, pergerakan grafiknya itu selalu tertahan di bawah exponential moving average 24 hari. Jadi kalau kami lihat dengan candle atau perdagangan kemarin yang sudah menembus level dynamic resistance tersebut, kami lebih sarankan untuk berhati-hati dan mungkin bisa sell terlebih dahulu untuk saham Pakuan karena memang stokastik sudah bergerak di area jenuh beli juga ya. Ini bisa menambah asumsi kita ya untuk saham Pakuan ini ke depannya karena ada potensi pelemahan. Jadi bisa dikesampingkan kalaupun ada yang belum memiliki saham ini. Bisa ditunggu nanti di harga bawah lagi di sekitaran mungkin di area support ya di 404 karena Pakuan ini secara jangka menengahnya masih dalam fase bearish ya. Kita belum melihat ada pola atau pattern bullish ya yang menunjukkan adanya pembalikan arah. Jadi ini masih mungkin akan berlanjut ya fase bearish yang sudah terjadi beberapa bulan atau mungkin dari awal tahun kemarin. Kemudian pertanyaan bagaimana untuk Medco dan juga Inaf. Untuk Medco, tekanan jualnya masih cukup kuat ya untuk Medco karena candle masih menunjukkan adanya fase bearish yang cukup kuat dan masih akan berlanjut. Ditambah lagi saat ini Medco sudah menembus level support ya dan mungkin sudah bergerak di bawah level supportnya. Jadi ini cukup riskan juga kalau kita masuk di level saat ini karena belum ada satu tanda bahwa si Medco ini akan kembali berbalik menguat ya setidaknya. Jadi ini mungkin bisa dikesampingkan terlebih dahulu dan sambil melihat adanya candle bullish yang terjadi ya, yang ada di saham Medco ini. Selanjutnya ada Inaf. Untuk Inaf dengan stokastik yang sudah bergerak di area oversold atau jenuh jual, kami rasa Inaf punya dynamic resistance di exponential moving average 90 hari, atau mungkin kalau boleh saya gambarkan dengan rasio Fibonacci, Indofarma punya level klasik support di 2730-an ya, kurang lebih seperti itu, di sekitaran 2730, atau mendekati level exponential moving average 90 harinya. Jadi untuk saat ini boleh dikesampingkan terlebih dahulu, boleh dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu, dan kalaupun nanti harga mendekati level yang sudah saya gambarkan ini, dan akan lebih baik lagi ketika ada satu candle bullish yang mengkonfirmasi ada pembalikan arah, itu akan sangat mengkonfirmasi dan kita bisa masuk lagi ke saham Inaf. Oke, di sini ada pertanyaan untuk TINS, bagaimana ya, apakah harga timah yang naik mempengaruhi pergerakan hari ini dan beberapa hari ke depan? Oke, memang kalau dari sentimen utamanya ya, terutama dari harga timah dunia pastinya, memang masih memberikan katalis positif untuk pergerakan TINS. Dan di sini kalau saya lihat dari segi teknikalnya, TINS sudah bergerak di atas level support, di atas level resisten di 1660. Ini level resistennya ya kemarin yang belum bisa ditembus katakanlah, dan setelah itu harga mungkin di 5 hari belakangan harga menembus level resisten tersebut, dan
candle yang bearish ini, candle 2 bearish ini, menunjukkan adanya koreksi, namun setelah itu TINS kembali berbalik arah, mendekati level resistennya. Jadi level 1660 ini sudah bisa dilampaui, dan untuk perdagangan hari ini TINS menguat ya, karena memang di perdagangan kemarin di Kamis itu ada candle inverted hammer. Jadi secara formasi candle itu menunjukkan adanya pembalikan arah setelah adanya 2 hari koreksi di TINS ini. Dan dengan adanya candle yang hampir full body candle ini yang terjadi di perdagangan hari ini mengkonfirmasi adanya tren bullish yang akan berlanjut ya. Jadi mungkin saya lihat di sini ada potensi TINS akan mendekati level 1930, atau 1925, level resisten yang sempat disentuh di tanggal 6 Mei. Jadi itu bisa dijadikan acuan atau patokan untuk target price selanjutnya bagi TINS. Seperti itu. Jadi, oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Wijaya Karya dan juga Medco? Mungkin untuk Medco sudah kita bahas sebelumnya. Semoga bisa terjawab. Jadi kita bahas saja langsung ke Wijaya Karya. Memang penguatan Wijaya Karya yang terjadi di perdagangan Rabu. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu, mungkin kita ada sedikit uh, terputus ya untuk audio. Jadi di sini saya mencoba untuk menggunakan satu perangkat lainnya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Saya perlu konfirmasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak, dan mohon maaf untuk sebelumnya karena kami sedikit mengalami gangguan dan harus men-switch perangkat kita ya. Oke, selanjutnya tadi kita bahas tentang Wika ya, Wijaya Karya ya, karena memang yang saya sudah sebutkan tadi, Wika ini didorong oleh katalis dari Badan Sovereign Wealth Fund Indonesia untuk kembali menggelontorkan dana ya untuk proyek-proyek dari Wijaya Karya, dan juga mendukung dan menolong ya dari kondisi keuangan sektor-sektor konstruksi. Itu yang mendorong penguatan dari Wijaya Karya di hari Rabu kemarin. Namun di sini kalau secara teknikal kami lihat Wika ini masih belum bisa menunjukkan atau belum bisa menjauhi level exponential moving average 24 hari. Dan kalau segi teknikal ini ada peluang pembalikan arah ya, atau mungkin fase bearish ya yang akan kembali berlanjut, atau yang akan menggantikan fase bullish yang sebelumnya terjadi. Jadi seperti itu. Namun di sisi lain dari
katalis tersebut saya rasa masih sangat-sangat positif untuk kondisi sektor konstruksi karena memang kita ketahui sektor tersebut dirugikan dengan apa ya pola pembayaran baik termin maupun turnkey yang menekan kinerja dari cash flow mereka. Jadi hutang membengkak dan kemudian juga apa namanya kemampuan untuk membayar. Kalau kami lihat kemarin untuk kemampuan membayar hutang jangka pendek saja, beberapa sektor konstruksi mengalami apa namanya kondisi yang cukup berat ya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Namun dengan adanya komitmen dari lembaga Sovereign Wealth Fund Indonesia, kita melihat di sini ada potensi yang cukup baik untuk kesehatan dan keberlanjutan bisnis dari sektor-sektor konstruksi. Seperti itu. Dan secara teknikal kalau kami sarankan bisa dicermati atau mungkin bisa dilakukan strategi buy on weakness untuk kembali masuk ke dalam saham Wika. Kurang lebih seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya yang menanyakan tentang GGRM. GGRM. Setelah GGRM membagikan dividen ya, memang harga apa namanya mengalami penurunan dan membuat ruang atau gap yang cukup jauh. Nah, namun kita belum melihat apakah ada satu pola pembalikan arah setelah gap down itu dibentuk oleh GGRM. Jadi untuk saat ini kita belum bisa memastikan apakah GGRM layak untuk beli ataupun tidak. Jadi bisa di hold terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, dan sambil menunggu adanya konfirmasi selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin tadi kita sudah bahas sektor konstruksi ya, jadi mungkin kita bisa move atau pindah ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada yang menanyakan tentang Antam, mohon analisanya. Untuk Antam, baik dari secara teknikal, kami lihat di sini saat ini berhasil ya bergerak kembali di atas level resisten, sama seperti TINS tadi kurang lebih karakteristiknya. Harga sudah bergerak di atas level resisten 2.600, walaupun dari stokastik memang menunjukkan adanya potensi penurunan harga ya. Jadi mungkin ada baiknya kita bisa gunakan strategi buy on weakness kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham Antam. Dan kalaupun sudah memiliki saham tersebut, kami sarankan bisa dicermati level-level yang mendekati level resisten. Mungkin di sini ada di 2.690. Seperti itu bisa dicermati terlebih dahulu ya, atau mungkin saat ini bisa apa namanya, bisa dilakukan taking profit ya sebelumnya karena dari stokastik memang ini cenderung memiliki resiko ya untuk koreksi terlebih dahulu di saham Antam. Ditambah lagi memang beberapa hari kemarin ya dengan adanya kenaikan dari nilai tukar dolar ya atau USD tersebut menggerus atau mengurangi sentimen positif bagi sektor ataupun bagi harga emas dunia. Jadi dengan adanya ditambah lagi ya dengan adanya penurunan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja yang tadi saya sebutkan sebelumnya di pembahasan pertama, itu semakin memberikan apa ya satu appetite atau kecenderungan si investor-investor luar negeri untuk melihat dan kembali melirik instrumen investasi di emerging market dan investor tersebut kami rasa akan lebih melirik apa namanya instrumen-instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih tinggi ya karena memang dari data tersebut kembali mengkonfirmasi bahwa
memang inflasi yang terjadi saat ini mungkin akan tertahan ya dengan adanya uh, suatu kondisi tadi dari tenaga lapangan pekerjaan, jadi bisa apa namanya, bisa inflasi tersebut bisa cukup terkendali ya, dan mungkin sesuai dengan target dari The Fed sendiri, dan itu membuat investor luar negeri menaikkan ya risk appetite-nya dan kembali masuk ke dalam saham-saham emerging market. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada yang menanyakan tentang LSIP. Untuk LSIP ya, saat ini harga cenderung bergerak di atas exponential moving average 24 hari, dan ini cukup baik saya rasa. Namun dari stokastiknya ya, kami lihat di sini ada peluang untuk terkoreksi terlebih dahulu ya. Ditambah lagi LSIP ini belum bisa mendekati ya level resisten di 1185 atau bekas level supportnya. Jadi perlu dicermati juga dan layak untuk dicermati karena di sini ada satu pola grafik ya yang kita lihat sebagai higher high dan juga masih dalam fase higher low, dan di sini juga ada higher high. Jadi secara jangka pendek kami bisa katakan LSIP sedang berada dalam fase bullish. Jadi mungkin target 1185 masih cukup layak untuk ditunggu untuk saham LSIP. Oke, selanjutnya pertanyaan yang menanyakan buy dan sell di berapa untuk saham BRIS dan juga Adaro. Untuk BRIS ya, mungkin saat ini kami lebih lihat coba ditunggu ya level, atau mungkin bisa digunakan target buy on weakness, atau sebelumnya kita sempat bahas BRIS di level berapa ya, mungkin layak untuk dikoleksi kembali, mungkin di level-level yang mendekati EMA 13 hari. Namun untuk saat ini, ya dengan penguatan ataupun ruang penguatan pergerakan BRIS ini semakin tipis, kami rasa akan ada suatu koreksi terlebih dahulu ya sebelumnya untuk kembali menguat saham BRIS, karena memang grafik atau pattern dari double bottom yang kita bahas sebelumnya itu sudah dikonfirmasi ya oleh BRIS dan bisa dilanjutkan dengan fase bullish untuk ke depannya. Selanjutnya ada yang menanyakan tentang UNVR. Nah, UNVR ini sesuai dengan berita yang kita rekap ya sebelumnya, karena UNVR ini kembali mencatatkan penurunan penjualan domestik senilai atau sebesar 7,3% di first half 2021. Ini tentunya akan berdampak sangat signifikan bagi pergerakan di segi teknikalnya. Dan memang Unilever ini sudah memiliki satu pola penurunan penjualan ya, karena beberapa tahun belakangan Unilever tidak bisa mencatatkan kinerja atau kenaikan penjualan yang positif. Jadi saya rasa ini kurang baik untuk para investor Unilever, dan itu tercermin dengan pergerakan harga sahamnya. Jadi kalaupun belum punya saham Unilever, saya sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu ya. Dan mungkin kalaupun untuk daily trade mungkin bisa kita manfaatkan ketika nanti ada pembalikan arah ya, di mendekati level-level support yang layak ya. Kalau saya lihat di sini yang layak di 4.700-an, kurang lebih 4.710 atau 4.700 itu cukup layak untuk ditunggu ya, kalau ada pembalikan arah di level tersebut. Oke. Oke, di sini ada yang bertanya, selamat pagi, izin bertanya untuk saham-saham emiten batubara, bagaimana pandangannya melihat harga batubara yang sudah menanjak sekarang? Sebenarnya ada beberapa emiten yang sangat diuntungkan dengan kenaikan harga batubara dunia ya, terutama atau mungkin salah satunya ITMG. Kalau kita lihat di sini teknikalnya sangat positif ya,
masih dalam fase bullish. Namun untuk saat ini baiknya ITMG bisa di hold terlebih dahulu dan mungkin bisa kita tunggu level-level yang mendekati exponential moving average-nya ya, sorry. Ya, boleh saya tarik level atau garis Fibonacci dan mungkin kita bisa temui level 15.325 kurang lebih ya. Dan mungkin ada juga titik yang mendekati level dynamic support di EMA 13 di 15.075. Ini bisa kita tunggu ya, seperti itu. Jadi kalaupun untuk misalkan beberapa ya yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin seperti TMJ, kemudian kalau untuk PTBA saya rasa dengan apa namanya kebijakan pemerintah ya untuk apa namanya mensubsidi ya atau apa namanya berkewajiban untuk mensuplai batu bara untuk kebutuhan domestik, saya rasa untuk PTBA sih kurang begitu menarik ya ketika harga batu bara itu sedang mengalami lonjakan yang signifikan. Karena memang harga batu bara acuannya walaupun naik ya, tapi memang ada sedikit spread seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rekomendasi Jasa Marga dan juga Agi untuk trade buy hari ini? Jadi ini untuk trade buy ya. Kalau untuk masuk di level-level hari ini atau di level saat ini itu lebih riskan ya karena pertama memang Jasa Marga ini sudah bergerak mendekati level dynamic resistant EMA 90 hari dan ini menjadi satu rekor ya yang dicapai oleh Jasa Marga mungkin sekitar 3 bulan ke belakang karena sebelumnya harga belum mampu mencapai level tersebut. Namun dengan adanya level EMA 90 hari ini yang masih menjadi dynamic resistant yang cukup kuat karena di sini kita lihat ada dua momen harga tertahan di bawah level EMA 90 hari. Jadi level tersebut masih bisa digunakan sebagai dynamic resistant. Ditambah lagi stokastik sudah bergerak di area overbought dan ya kebetulan memang perdagangan hari ini sudah dibuka dan Jasa Marga sedang terkoreksi ya 1,29%. Ini akan tambah lagi mengkonfirmasi adanya apa namanya pembalikan arah ya terlebih dahulu. Oke, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu ya untuk update pergerakan indeks harga saham gabungan berhubung sudah 30 menit ya dari waktu pembukaan perdagangan. Saya boleh update dulu, di sini indeks harga saham gabungan sedang mengalami penurunan 0,23% ke level 6.123, di mana saham yang menguat sejumlah 201 dan yang melemah sebanyak 207 saham. Kemudian untuk foreign buy, untuk net foreign masih mencatatkan net buy untuk regular market 48,8 billion atau 48 miliar rupiah. Dan untuk all market senilai 23,7 miliar karena ada tekanan jual di negosiasi dan juga tunai senilai 24,3 miliar rupiah. Mungkin seperti itu untuk update pembukaan. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab tadi. Mungkin saham selanjutnya itu adalah AGI atau Aneka Gas Industri. Kalau kita lihat di sini koreksi yang terjadi di AGI ya, yang mungkin bisa Bapak dan Ibu lihat ini di 3 hari kemarin. Sorry. Kami rasa ini satu koreksi yang cukup wajar ya, dan mungkin ketika AGI ini mendekati level EMA 13 atau lebih baiknya lagi ya, menunggu di level exponential moving average 24, kami rasa ini ada peluang kembali untuk menguat ya, karena secara karakteristik pergerakan ini AGI selalu tertahan dan ketika apa namanya koreksi mencapai atau di rentang EMA 13 dan EMA 24 hari ini ada kecenderungan untuk kembali menguat ya.
Kalaupun nanti ada stokastik yang semakin mengkonfirmasi ya, karena saat ini stokastik sedang bergerak di area neutral dan sedang bergerak atau mengindikasikan adanya tren bearish ke depannya. Seperti itu. Jadi cukup riskan ya, atau mungkin tingkat risikonya lebih tinggi. Oke, di sini pertanyaan selanjutnya ya, ada yang menanyakan saham Tekim. Bagaimana saham Tekim? Kalau yang pertama saya lihat, stokastik mengkonfirmasi, sorry. Stokastik mengkonfirmasi adanya pembalikan arah sesuai dengan karakteristik pergerakan Tekim yang masih bergerak tertahan di exponential moving average 24, bahkan beberapa momen tertahan di bawah EMA 13 hari. Jadi layak ya untuk dijual terlebih dahulu, realisasikan keuntungannya ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki saham tersebut di harga bawah. Dan untuk yang belum memiliki saham tersebut, ada baiknya kita sarankan untuk cermati penurunannya. Dan kalau dari jangka menengahnya ya, kita lihat sini Tekim masih dalam fase bearish continuation. Jadi ini bisa menjadi satu indikasi bahwa harga akan kembali melemah lagi dan patut dicermati untuk level support di sekitaran 7.060 kurang lebih ya, level supportnya, sorry. Sebelumnya boleh saya gambarkan terlebih dahulu level support di sekitaran 7.075, sorry. Mungkin di level 7.075 dan secara formasi candle ini sebenarnya Tekim masih berpotensi untuk menembus level support ya. Jadi mungkin kalau kita gunakan rasio Fibonacci mungkin level 6.475 bisa kita tunggu lagi ketika nanti pola atau pattern bearish masih akan berlanjut dan saya rasa ini lebih akan cenderung berlanjut ya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Di sini ada yang menanyakan ya, untuk beberapa pertanyaan terakhir ya, ada yang menanyakan tentang ICBP. Bagaimana saham ICBP? Kalau untuk saham ICBP, jangka menengahnya sebenarnya masih punya pola bearish ya. Namun dalam jangka pendek, sebenarnya ICBP ini masih tertahan di atas exponential moving average 24 hari. Dan kalau kita lihat secara dari pattern grafiknya juga, itu masih belum bisa mengkonfirmasi adanya pembalikan arah ya. Jadi di sini saya temui mungkin swing high-nya, ini ada di level ini. Kemudian swing high selanjutnya kita tidak temukan ya. Ada baiknya ketika ini swing low yang saya tarik ini. Sorry, saya coba bulatkan saja ya. Ini swing high yang saya temui, kemudian ini swing low. Seharusnya, kalaupun ICBP menunjukkan adanya bullish reversal, ada baiknya ICBP mencetak swing high tertinggi. Jadi ini satu indikasi adanya pembalikan arah. Namun, faktanya ICBP tidak mengalami pergerakan seperti itu. Bahkan di sini ada lower high. Swing high yang lebih rendah kemudian dilanjutkan dengan penurunan yang panjang. Ini belum bisa mengkonfirmasi adanya bullish reversal ya. Sama seperti ini, di momen-momen saat ini, yang saya temui di sini hanya swing low pertama, kemudian swing high kedua. Sorry, swing high pertama. Ini low,
ini high. Selanjutnya di mana? Kemudian kalau kita perlu lihat secara rasio Fibonacci, kalau saya gunakan rasio 0,5 saja setidaknya, angka tengah, itu sebaiknya ICBP bergerak di sekitaran 83, 50, dan kemudian harga berbalik arah. Dan kemudian kalaupun nanti ada peluang ICBP kembali bergerak mendekati level resisten, saya rasa itu menjadi satu momen ada pembalikan arah. Namun untuk saat ini kita belum melihat karena perdagangan hari ini, karena sudah dibuka ya, itu sedang mengalami koreksi sebanyak 2,27%. Walaupun stokastik sangat mendukung atau cukup mendukung ya adanya pembalikan arah, atau adanya perlanjutan kenaikan harga ya. Jadi saya takutnya pola saat ini sama seperti pola yang terjadi saat ini. Kurang lebih sama, karena di sini belum ada konfirmasi ya adanya pola pembalikan arah untuk kembali berlanjut ke depannya. Jadi ketika level atau pola tersebut tidak bisa dibentuk oleh ICBP, saya rasa ICBP masih akan terus berlanjut untuk fase bearish-nya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir sekaligus menutup Philip Morning Market Call edisi pagi hari ini, ada pertanyaan untuk saham PTRO. Oke, PTRO untuk pergerakan dua momen pergerakan ya. PTRO saat ini cenderung tertahan di bawah EMA 90 hari. Walaupun kemarin di sini ada pergerakan ya di atas EMA 90 hari, dan di sini menjadi dynamic support ya, EMA 90 hari. Namun setelah itu harga ditembus ya di momen ini. Harga ditembus dan harga cenderung bergerak di bawah EMA 90 hari. Jadi dengan karakteristik seperti itu untuk PTRO, kami lihat di sini untuk harga ke depannya juga masih cukup bullish ya. Namun di sini bisa dicermati level EMA 90 ini menjadi dynamic resistant yang bisa kembali menahan laju penguatan dari PTRO. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita gunakan rasio Fibonacci yang sesuai atau mendekati level EMA 90 hari, ada di level atau di rasio 0,786 atau di harga 1940, kurang lebih seperti itu. Itu bisa digunakan target price selanjutnya ya. Kalau kita lihat di sini, memang PTRO masih punya peluang ya untuk menguat, namun di sini ruang penguatannya akan semakin terbatas. Seperti itu. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas atensi dan juga pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada kami. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Dan kembali kami mohon maaf kalaupun tadi ada beberapa gangguan yang Bapak Ibu temui. Semoga kita ketemu di lain kesempatan karena Philip Morning Market Call akan terus ada di setiap pagi pukul 8.30 sampai 9.30. Jadi pastikan Bapak dan Ibu kembali mengikuti Philip Morning Market Call karena kita akan bahas saham-saham yang cukup menarik dan bisa menjadi potensial untuk ditradingkan di perdagangan hari ke depan. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan sehat selalu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi.